Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang akan menjelaskan terkait hasil sidang perkara yang telah kami ikuti pada hari Selasa tanggal 23 September tahun 2025 dengan nomor perkara 82-G-2025-PTUN Surabaya dengan permasalahan yakni akta kelahiran. Dengan nama penggugat yakni Salsabila Rafida Kusairah dan tergugat yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya. Untuk kronologi dan lain-lainnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Kronologi dari kasus kami yaitu pada tahun 1994 terdapat pasangan suami istri yang telah menikah, namun belum dikaruniai satu anak hingga 2003. Lalu 2003 sang suami istri ini mencari anak yaitu adopsi, yang dimana mereka menemukan sepasang suami istri yang sedang mengandung anak. Lalu mereka berdua membuat sebuah perjanjian yang dimana ketika anak itu lahir akan diadopsi oleh orang tua yang diri tersebut. Lalu pada 2004 setelah anak itu lahir, orang tua kandung tersebut memberikan anak tersebut ke orang tua tiri itu serta surat dan dokumen juga. Namun orang tua tiri ini malah menulis dokumen itu bahwasannya mereka adalah orang tua kandung dan anak tersebut adalah anak ibu mereka. Hal tersebut sangatlah tidak boleh. Lalu pada tahun 2023 anak yang bernama Salsabila ini menemukan fakta bahwasannya orang tua mereka ia adalah orang tua tiri dan dia itu sangat bingung dan terkejut. Lalu pada tahun tersebut juga dia membawa kasus itu ke PTUN atau Pengadilan Tata Usaha Negara, di mana dia menggugat Dukcapil karena dia anggap sebagai pihak yang harusnya bertanggung jawab. Dalam kasus persidangan, sidang pertama kali dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2025, sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2025 dengan agenda jawaban tergugat. Sidang ketiga dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2025 dengan agenda jawaban tergugat kesempatan terakhir. Sidang keempat dilaksanakan pada tanggal 2 September 2025 dengan agenda replik penggugat. Jawaban tergugat kesempatan terakhir. Sidang keempat dilaksanakan pada tanggal 2 September 2025 dengan agenda replik penggugat. Sidang kelima dilaksanakan pada tanggal 9 September tahun 2025 dengan agenda duplik tergugat. Sidang keenam dilaksanakan pada tanggal 16 September tahun 2025 dengan agenda penyerahan bukti dari kedua pihak. Pada tanggal tersebut, kelompok kami melakukan pengamatan persidangan dengan mendatangi PTUN Surabaya. Namun pada sidang tersebut, yang menghadiri sidang hanyalah dari satu pihak saja, yaitu dari pihak tergugat. Kemudian bukti dari kedua pihak belum siap. Selain itu, hakim ketua juga berhalangan hadir dikarenakan sedang sakit. Oleh karena itu, hakim anggota memutuskan persidangan pada hari tersebut diundur dan akan dilaksanakan pada tanggal 23 September tahun 2025. Selanjutnya yaitu sidang ke-7 pada tanggal 23 September tahun 2025 dengan agenda yang masih sama, yaitu penyerahan bukti dari kedua pihak. Pada persidangan ini kelompok kami juga mengamati persidangan dan persidangan dengan dan berulangnya kembali persidangan, yaitu pihak penggugat dihadiri oleh kuasa hukumnya dan pihak tergugat dihadiri oleh dua staf dari Dispendukcapil. Kemudian di akhir hakim ketua memutuskan bahwa persidangan diundur selama 2 minggu dikarenakan ada acara di pengadilan. Oleh karena itu persidangan selanjutnya dengan agenda tambahan bukti dan saksi dari kedua pihak dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober tahun 2025. Selanjutnya adalah perkiraan putusan hasil dari persidangan. Berdasarkan bukti dan juga kronologi yang ada, menurut kelompok kami, kemungkinan besar persidangan akan dimenangkan oleh pihak penggugat karena akta kelahiran yang terbukti mencantumkan nama orang tua angkat tentunya akan merugikan dan melanggar hak-hak penggugat untuk mengetahui asal-usulnya. Selain itu, secara hukum, status anak angkat tidak bisa dibuktikan dengan hanya melalui surat penyerahan anak, melainkan wajib melalui putusan pengadilan. Sementara itu, pihak Dispendukcapil kemungkinan tidak dianggap sepenuhnya bersalah dikarenakan mereka hanya mencatat berdasarkan berkas yang diajukan oleh pelapor. Selain itu, persyaratan resmi yang digunakan
digunakan untuk mengajukan akta kelahiran juga tidak mewajibkan adanya cantuman surat penyerahan anak. Jadi apabila orang tua angkat tersebut menyembunyikan surat penyerahan anak, maka pihak Dispenduk Capil tidak memiliki dasar untuk mengetahui status anak yang asli. Oleh karena itu, putusan pengadilan kemungkinan adalah pihak pengadilan memerintahkan Dispenduk Capil untuk memperbaiki akta kelahiran dengan mencantumkan nama orang tua kandung di akta kelahiran tersebut.